Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas Ayu. Kembali lagi di segmen Satu Hari Satu Ilmu bersama Nila. Tereng deng deng. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita tuh ngebahasnya siapa aja yang wajib berpuasa. Terus apa namanya? Siapa aja yang boleh tidak berpuasa. Nah, sekarang kita bahasnya itu di bab mengkodok puasa karena terakhir kan kemarin tidak berpuasa ya, siapa saja yang tidak boleh berpuasa maka karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan maka dia harus mengkodoknya. Nah jadi memang ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan karena suatu uzur maka hendaknya kita tuh bersegera ya teman-teman, bersegera dalam mengkodoknya di bulan Syawal gitu. Karena itu ya yang Allah cintai itu adalah menyegerakan mengkodok puasa kita gitu. Namun memang kalau kita mau mengakhirkannya pun juga tidak apa-apa gitu. Maka itu sebagaimana yang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lakukan gitu. Jadi mengqadha puasanya itu di bulan Sya'ban gitu. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita tuh menunda hingga datangnya Ramadan berikutnya. Karena bila ia melakukannya atau kita melakukannya maka yang pertama pasti kita berdosa ya. Sudah berdosa tapi tetap wajib mengqadha puasanya. Lalu kita diwajibkan juga membayar fidyah gitu ya sebagai denda karena kita terlambat membayar qadha gitu ya. Nah, ketahuilah bahwasannya fidyah itu diwajibkan yang pertama wanita yang sudah tua renta. Jadi kalau teman-teman punya orang tua, nenek, kakek atau mungkin saudara yang sudah tua renta sehingga ia tidak mampu berpuasa lagi, maka ia wajib membayar fidyah teman-teman. Gitu ya. Yang membayar fidyah tentunya adalah kita para keluarganya, tapi dengan harta orang tua tersebut gitu. Jadi bukan harta dari kita tapi harta warisan dari orang tua tersebut gitu ya. Mungkin orang tua itu masih punya tabungan atau mungkin punya harta benda yang bisa digunakan untuk membayar fidyah, maka gunakanlah harta tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, wanita yang tidak berpuasa karena khawatir kesehatan bayinya saja. Nah, maka perempuan yang hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya, mungkin takut bayinya itu kelaparan, takut kurang gizi gitu ya, maka ia wajib membayar fidyah. Lalu wanita yang mengakhirkan qadha hingga berlalu Ramadan berikutnya tanpa uzur. Jadi mungkin ada orang-orang yang apa namanya? Tidak mengqadha puasanya gitu ya, menunda-nunda mengqadha puasanya itu sampai tibalah Ramadan berikutnya. Nah, maka perempuan ini wajib mengqadha puasanya dan juga wajib membayar fidyah gitu ya. Jadi sehingga bila dia memang ada uzur seperti hamil dan menyusui maka ia hanya mengqadha puasa saja saat uzurnya sudah selesai. Jadi kalau memang apa ya namanya, dia memang menunda mengqadhanya karena lagi-lagi mungkin dia hamil lagi atau menyusui lagi gitu, maka dia bisa gitu hanya mengqadhanya saja gitu ya, asal balik lagi yang dikhawatirkan adalah dirinya bukan anaknya. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya atau kandungannya maka dia tetap harus membayar fidyah ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah ketentuan seputar fidyah. Fidyah itu diberikan dalam bentuk makanan pokok yang belum dimasak. Jadi masih mentah ya teman-teman, dengan kadarnya itu 1 mud per harinya. Jadi 1 hari puasa yang kita tinggalkan maka kita wajib membayar 1 mud atau setara dengan sekitar 675 gram beras gitu ya. Karena makanan pokok di sekitar kita adalah beras gitu. Beda lagi kalau di daerah lain ya, mungkin gandum atau jagung gitu kan, kita nggak tahu. Nanti pokoknya besarannya sekitar 1 mud itu. Nah yang selanjutnya, fidyah hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin. Fidyah boleh diberikan kepada satu orang miskin saja. Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman hutang puasanya itu 5 hari maka wajib membayar 5 mud. Nah 5 mud ini boleh dibayarkan ke satu orang fakir miskin saja. Jadi tidak apa namanya, jadi tidak perlu di beberapa orang, tapi kalau mau di beberapa orang dibagikan tuh juga boleh gitu ya. Fidyah boleh dibayarkan kapan saja selama tidak dibayarkan sebelum hari di mana ia tidak berpuasa. Jadi ibaratnya gini, temen-temen tuh gini, mungkin lagi menyusui ya, di puasa tahun ini gitu, terus akhirnya
ah kayaknya tuh nggak kuat deh aku puasa, nanti anakku gimana ya makannya, takut kurang gizi. Yaudah deh, Ramadan nanti aku nggak puasa, tapi aku bayar videonya sekarang aja deh gitu. Nah itu nggak boleh, jadi kita harus melalui Ramadannya dulu tuh, baru kita membayar vidya. Mungkin setiap hari setelah selesai puasanya gitu ya, jadi hari ini kita nggak puasa, besoknya dibayarkan vidyanya, nah itu boleh. Tapi kalau belum berpuasa gitu ya udah membayar vidya, nah itu yang tidak boleh gitu ya, ingat ya, karena ada yang seperti itu, beneran ada cerita yang seperti itu, ada yang bertanya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Menyusu-nyusu ya untuk membayar vidyahnya gitu, padahal belum hutang atau puasanya gitu. Lalu vidya itu tidak boleh diberikan dalam bentuk uang ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita berikan dalam bentuk makanan mentah tersebut atau beras itu ya. Jadi berhati-hatilah. Lalu vidya ini menjadi tanggungan istri sehingga tidak wajib atas suami membayarkannya. Namun bila suami berbaik hati menanggungnya maka tidak mengapa gitu ya. Nah itulah teman-teman ya seputar mengkodok dan membayar vidya gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung gimana cara bayar vidyanya, terus di mana bayar vidyanya, pokoknya seputar kodok puasa dan vidya nanti bisa kita bantu juga ya teman-teman menghitungnya. Mungkin kalau teman-teman bingung ya bisa aja langsung aja chat di 0812 121 1755. Teman-teman bisa apa ya bertanya di sana nanti. Oke. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf nih kalau suaranya masih bindeng-bindeng gitu ya karena masih bener-bener flu teman-teman. Tapi semoga sedikit ini bermanfaat ya buat kita semua. Sampai semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang menyenangkan, penuh berkah, Ramadan yang semakin sempurna lagi puasa kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga teman-teman di tahun ini juga semakin banyak ibadahnya gitu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala salah. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.